can we start again? I'm sorry guys because aduh ya Allah, my laptop is broken. No problem. No problem. I'm sorry. Oke, di sini langsung mulai aja ya kita. Sekarang Miss akan menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan analytical exposition text. Oke? Jadi analytical exposition text itu adalah udah sambil dibuka ya yang Miss share itu, yang Miss share apa tadi, dokumen? Iya. Sudah? Oke. Sambil dibuka, Miss juga buka ini soalnya di sini nggak bisa share ini guys, dokumen. Sorry ya guys. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan analytical exposition adalah teks yang menjelaskan tentang ide ataupun pendapat penulis mengenai isu ataupun fenomena yang ada di sekitar. Nah, dari sini apakah ada pengertian yang masih belum dimengerti? Dari pengertiannya apakah ada yang sulit untuk dimengerti? Enggak. Nah, jadi analytical exposition itu intinya kalian tuh menuliskan pendapat kalian agar pendapat kalian yang ada di sekitar, entah itu tentang sarapan, entah itu tentang perpustakaan gitu. Nah, terus pendapat itu kalian jabarkan berserta alasan-alasannya agar tuh orang-orang yang membaca itu juga punya pendapat lain tentang isu yang kalian angkat. Jadi biasanya analytical exposition ini ada di koran. Pernah baca nggak analytical exposition di koran? Pernah? Kayaknya. Oke. Jadi ini adalah purpose. Tahu purpose nggak? Tahu artinya purpose? Purpose? Tujuan. Iya, kalau tujuan itu bahasa Inggrisnya purpose. Tapi kalau melamar bahasa Inggrisnya apa? Jadi beda, hampir sama. Tujuan sama melamar tuh hampir sama. Kalau tujuan itu purpose, tapi kalau melamar itu propose. I propose you to be my wife. I propose you to be my assistant maybe. Gitu ya. Ada yang tahu nggak gimana cara penulisannya propose? Coba. P propose kalau propose. PROPOSE. Ya, good. PROPOSE. Good. Dapat nilai ya, Miss. Dapat nilai. Next. Nur Indah Pertasari, Miss. Oke. Siap, Miss tulis. Oke, next. Untuk purpose. Nah, untuk meyakinkan pembaca bahwa isu yang dibahas, purpose-nya itu tujuannya itu untuk meyakinkan pembaca bahwa isu yang dibahas itu merupakan isu yang penting. Jadi di tulisan analytical exposition itu sebisa mungkin kalian tuh harus menjelaskan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat biar orang yang membaca itu menganggap bahwa oh iya ya ini tuh penting banget untuk di-share ini gitu. Jadi mereka tuh punya niatan untuk nge-share ke orang-orang, ini loh ternyata sarapan tuh penting guys, gitu. Nanti kita masuk ke contoh. Nah,
Terus untuk memberikan sudut pandang lain kepada pembaca. Di sini paham nggak maksudnya? Poin kedua, untuk memberikan sudut pandang lain terhadap pembaca. Jadi pembaca itu dalam memberikan argumen terhadap apa yang dibaca gitu. Ya, benar. Jadi ketika Miss punya analytical exposition dengan judul The Importance of Breakfast. Nah, jadi sebagai pembaca itu bakalan pembaca kan mesti punya pemikiran beda-beda ya. Ada pembaca yang menganggap breakfast, tahu breakfast nggak? Breakfast itu apa? Sarapan. Ya, good, sarapan. Kalau makan siang? Lunch. Lunch. Water break. Kalau makan siang, terus kalau makan malam? Makan malam apa guys? Dinner. Good. Dinner. Jadi kalau aku sedang makan siang itu bahasa Inggrisnya apa? Aku sedang makan siang. Lunch. Nah, jadi jangan lupa sebelumnya lunch itu ditambahin having atau getting atau I taking. was having lunch. Iya, good. I'm having lunch. Tadi siapa yang jawab? Nur Indah Permatasari. Good. Kasih nilai, Miss. Siap. Kasih nilai. Dinilai Miss. Kasih nilai. Nur Indah Permatasari. Iya, siap. Oke. Nanda Fajar. Jadi itu untuk memberikan sudut pandang lain terhadap kepada pembaca. Ada yang menganggap bahwa sarapan itu penting, ada yang menganggap bahwa sarapan tuh harus ditunda dulu untuk diet. Jadi nggak perlu sarapan. Jadi diet itu nggak boleh sarapan. Nah, itu jadi kan setiap pemikiran beda-beda ya. Siapa yang di sini yang menganggap sarapan itu siapa ya di sini yang menganggap sarapan itu penting? Apakah ada yang menganggap sarapan gak penting? Coba Miss. Ada. Ya, coba. Akil, Bu. Miss pengen tahu alasannya kenapa sarapan itu gak penting. Ya, ada plus minusnya, Miss. Oh ya, good. Kalau plusnya apa? Kalau plusnya itu kalau Dari warung. Iya, tebar. Dari warung. kalau kita beraktivitas itu jadi enak. Mm-mm. Tapi kalau nggak makan, kadang aktivitas itu Lemes. nggak enak. Tapi kalau yang kebiasaan saat aktivitasnya nggak makan ya biasa aja, Miss. Gitu ya. Kalau sarapan kebagian malah perutnya sakit. Soalnya saya tuh kan kebiasaan nggak makan toh, Miss. Kalau Iya. makan pagi malah balik gitu loh, Miss. Curhat. Itu tadi siapa yang ngomong ya? Namanya siapa? Dwi Fitria, Miss. Sani. Oh, Dwi Fitria. Aku deh. Iya, Miss. Nah, jadi gitu. Kalau di analytical exposition, seperti yang Miss bilang minggu yang lalu, bahwa kita tuh nggak boleh di antara plus minus. Kita tuh harus memilih antara plus atau minus. Kalau plus ya plus aja, jadi kalian nggak boleh menyebutkan minus-minusnya. Kalau minus, ya minus aja gitu. Kenapa di analytical harus kayak gitu? Karena di sini kan tujuannya, kita lihat ke tujuan tadi. Tujuannya kan tadi untuk apa guys? Meyakinkan. Good. Dannya harus Merupakan isu penting. Pintar. Siapa aja tadi yang balas? Yang jawab? Ananda Fajar, Bu. Aku Nur Indah Permatasari. Ananda Fajar. Terus siapa lagi? Nur Indah Permatasari. Nur Indah. Terus Nur Permatasari.
Siapa? Ora Ferry Bu. Enggak Oh, Bu. Ferry. Siapa? Windy. Ya udah, itu ya. Ferry. Ferry. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita ada di antara dua pilihan, antara plus atau minus, jadinya pembaca tuh kayak gimana sih ini tulisannya meragukan gitu. Jadinya kita tuh harus meyakinkan pembaca bahwa ini tuh sarapan tuh plus gitu. Atau kita harus meyakinkan pembaca kalau sarapan itu minus loh gitu. Jadi harus memilih salah satunya ya guys. Bisa dipahami? Iya. Bisa Bu. Coba Miss pengen tahu nih kalian. Coba dari siapa aja nih ya partisipannya ya. Miss panggil Ica. Ica? Are you there? Ya Ica? Jangan meninggal Ica, jangan meninggal. Ica jangan meninggal. Ya Ica belum jawab. Jadi Miss tunjuk yang lain. Bagas. Bagas, coba bikin judul analytical exposition yang ada di sekitar, tentang lingkungan yang ada di sekitar kamu, buat diangkat sebagai judul. Bagas? Ya. The importance of healthy mungkin. The importance of healthy. Oh ya. The importance of being healthy gitu ya, lebih ke situ ya. Menjadi lebih sehat. Ya, good, bisa. Karena di situ memakai evaluative word. Next, coba Fidela. Fidela? Gimana? Fidela jangan meninggal, Fidela jangan meninggal. Enggak, dia nggak meninggal kok. Di sini dia lagi mikir kayaknya. Dila jangan pura-pura nge-lag ya. Ya mungkin ada yang mau membantu Fidela, mungkin Fla. Bentar Bu, mikir Bu. Sambil mikir ya yang lainnya ya. Yang punya ide bisa ngacung. Mungkin Putri Vega. Tani loh. The importance of maintaining school environment. Good. The importance of maintaining school environment. Jadi bacanya itu environment ya guys, bukan environment, tapi environment. Oke. Masih nilai Miss. Siapa itu tadi? Gak usah caper. Nur Indah Permatasari. Turinda lagi. Caper mem, aduh ya Allah. Raina nih. Oke, sekarang yang ada di Borobudur dong, tolong sesuai. Borobudur. Nah, gimana Alfiana Triwe? Apakah punya judul? Judul apa Miss? Judul itu Analytical Exposition Text. Apa ya? Oke, jadi judul Analytical Exposition Text itu biasanya bisa diawali dengan the importance of going to the library gitu, misal, atau the importance of apa ya? Apa lagi yang importance menurut kalian? Pemberantasan korupsi. Nah, kayak gitu, pemberantasan korupsi. Dengan cowok. Atau judul dari analytical exposition text itu bisa berupa kontra kayak misalnya itu kan corona kan banyak menganggap bahwa corona itu konspirasi kan, bukan kenyataan, ya kan? Nah, jadi tuh kalian bisa nuliskan judul coronavirus is not conspiracy.
Nah, jadi kalian di judul itu pasti kalian harus menuliskan tentang ini loh bukti-buktinya kalau corona itu bukan merupakan konspirasi gitu. Ada lagi kayak judulnya contohnya dilarang membawa pentingnya membawa HP di sekolah atau keburukan membawa HP di sekolah gitu. Gitu guys, bisa berupa kayak gitu. Bisa dimengerti? Coba Eki dong, Eki bikin judul dong. Mungkin bisa dibantu yang lain. Ferry, mungkin Ferry jangan ngelamun ya. Sinyali Mela mungkin punya judul Mela Janu Rizka. pacar nulis. Angga Framudita mungkin punya judul. Eka Yoga habis mandi ya? Mas Eka. Ya Miss. Bajunya pakai dulu Mas Eka. Nova mungkin bisa bantu. Kan orang terus PK ya. Shani. Saya Miss. Ya, siapa tadi? Ananda Fajar. Ya. Ananda Fajar. The importance of exercise in the morning. Oh, good. The importance of exercise in the morning. Nah, jadi kalau menurutnya Translate. pentingnya Iya, reper. pentingnya latihan melatih tubuh pada pagi hari. Ada yang kontra nggak dengan pendapatnya Ananda Fajar? Ada yang kontra nggak? Maksudnya ada yang nggak setuju nggak bahwa exercise itu nggak penting? Tadi apa? The importance of exercise in the morning. Mungkin ada yang nggak setuju dengan hal itu? Saya setuju, tapi harus mematuhi protokolnya. Ya benar. Ya benar. Yain aja. Yain aja. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke generic structure of analytical exposition text. Tahu nggak artinya generic structure itu apa, guys? Struktur. Ya, benar. Struktur utama ya. Ya. Nah, ini dia. Kita masuk ke generic structure. Loh, kok gini? Ya. Generic structure ini yang ada di atas ini ya, guys. Ya Allah. Sorry. Yang ada di atas. Thesis, argument, conclusion. Tesis argumen. Ada yang belum dimengerti dari sini? Thesis, argument, solution, conclusion. Mohon diterangkan apa artinya itu semua. Oke. Jadi yang dimaksud dengan tesis Terlebih dahulu. tesis ya. Tesis. Nah, tesis ini biasanya terletak di awal paragraf. Di awal teks. Jadi di paragraf pertama. Nah, di tesis itu teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, isinya itu adalah di sana misalnya kalian disuruh nulis analytical exposition ya. Nah, paragraf pertama itu pasti kalian harus mengenalkan tentang isu apa yang akan kalian tulis di tesis itu. Mulai mengenalkan, mulai dipancing-pancing tuh pembaca bahwa kamu bakal mengenalkan isu ini gitu. Misalnya kayak tadi ya, pentingnya sarapan. Nah, jadi kamu di sini tuh udah menyebutkan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Misalnya banyak yang tidak fokus belajar pada pagi hari di sekolah dikarenakan mereka tidak mendapatkan sarapan di rumahnya.
Nah, dari sini dari sini kita bisa tahu bahwa sarapan adalah hal yang penting untuk dilakukan sebelum berangkat ke sekolah atau berangkat belajar gitu. Jadi di tesis itu kalian kayak mengenalkan gitu guys, kalau kalian tuh bakalan bahas gini karena isunya itu seperti ini, isu yang beredar di masyarakat tuh seperti ini gitu. Paham nggak? Paham. Nah, terus di tesis ini juga kalian menuliskan mulai mancing nih ke pembaca bahwa sarapan itu penting guys gitu. Sarapan itu penting wahai pembaca gitu. Jadi di situ kamu susun kalimatnya gimana caranya biar pembaca itu mulai nangkep nih, oh ternyata di sini tuh dia menganggap bahwa sarapan itu penting gitu. Bisa dimengerti nggak? Bisa. Semuanya yang lainnya bisa? Bisa. Ya. Yang nggak ngerti tanya ya guys. Mungkin ada kalimat yang belum jelas. Oke, selanjutnya argumen. Argumen itu bagian yang berisi argumen. Bagian ini berisi penulis. Gimana sih tadi tulisannya? Bagian ini berisi argumen penulis. Ini berisi argumen penulis terhadap isu atau peristiwa yang sedang dibahas olehnya. Ya, saya dapat 2 pendapat atau lebih. 2 isu. Nah, sip. Jadi di argumen ini, kalian kan tadi misalnya setuju nih bahwa sarapan itu penting. Nah, di argumen kalian itu memaparkan alasan-alasan kenapa sarapan itu penting gitu. Misalnya, nah, jadi nanti di argumen bakalan ada kayak gini guys. Mana ya? Nanti di argumen ini kan tadi paragraf di sini kan paragraf pertama ya. Paragraf pertama, set. Di sini tuh mulai paragraf kedua kan. Nah, biasanya itu diawali paragraf kedua tuh biasanya diawali dengan alasan-alasan dari first. Alasannya yaitu apa bla 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 bla. Habis itu second, alasannya kenapa? Bla 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 gitu. Ini semua tadi nih yang Miss tulis. Ini merupakan alasan-alasan pendukung kenapa sarapan itu penting. Is that understood? Jadi yang bagian ini yang isi first, second ini biasanya adalah argumen. Pokoknya argumen itu isinya pendapat guys. Makanya analytical exposition text itu juga disebut dengan argumentative text. Karena Pendapat. Karena apa tadi? Siapa tadi yang jawab? Karena apa? Karena meyakinkan seorang. Karena berisi tentang pendapat-pendapat, maka dijuluki dengan argumentative text. Argumen. Is that understood? Yes. Yes? Oke, sekarang kita masuk ke language feature. Language feature of analytical exposition text. Apa itu Siapa itu? language feature? I'm sorry, bukan ini. Ada yang tahu nggak artinya language feature itu apa? Gaya bahasa. Features itu Gaya bahasa. Ya, benar, gaya bahasa. Gaya bahasa atau unsur bahasa. Tadi siapa yang jawab gaya bahasa? Bagas. Bagas. Ya, jadi gaya bahasa atau unsur bahasa yang pertama dalam analytical exposition text yaitu coba dibaca Ice. Yang pertama, Ice.
error itu Ya udah, siapa ya? Coba Fla. lah. Menggunakan simple present tense. Analytical exposition text menggunakan simple present tense karena hasil pemikiran penulis yang tertuang di dalam teks adalah hasil pemikiran saat ini. Menggunakan casual conjunction. Satu dulu. Adalah kata untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu dan akibat yang ditimbulkan. Contoh casual conjunction seperti although, in case, as a result, in order, because of, despite, dan sebagainya. Oke. Jadi yang pertama itu tentang menggunakan simple present tense. Kenapa menggunakan simple present tense, Sani? Tony dan pura-pura meninggal. Tolong. Kenapa menggunakan simple present tense, Sani? Pura-pura meninggal. Pura-pura meninggal. Mesti Sani ngono kuwi yo. Yaudah, kita ganti dengan Videla. Videla, kenapa kita harus memakai simple present tense? Angkat galon. Oke, next. Kenapa Angga Pramudita? Karena Tidak, siapa yang bisa jawab? karena teks eksposisi merupakan wacana untuk memaparkan pendapat penulis. Iya, benar. Karena ya itu tadi, pendapat penulis. Pendapat penulis kan nggak mungkin pendapat yang lalu-lalu, bukan pendapat di masa depan, tapi pendapat di masa ini. Makanya harus menggunakan simple present tense. Karena simple present tense itu rumusnya apa, guys? Tahu nggak? S to be verb ing. Ya. Gimana? Coba tuliskan, siapa yang bisa nulis di sini? Ini coba tulis. Kalian bisa nulis nggak sih? Di sini coba. Nah, ya tulis. Dwi Fitria. Subject plus. Siapa yang bisa menuliskan? Subject plus. Ya, jadi simple present tense itu subject plus verb one. Verb one atau subject plus modal. Tahu modal nggak? Plus verb one. Jadi modal itu kayak ini loh guys, can, terus could, gitu-gitu. Paham nggak? Yang itu? Have to. Paham. Ya. Yang golongannya ini dah pokoknya can, could, would, shall. Pokoknya ini. Coba misabus lagi. Apa tadi rumusnya? S plus subject plus V1 verb 1 atau subject plus modal plus modals verb 1. Sip, pintar. Siapa aja tadi yang jawab? Saya Miss. Nama. Eka. Eka, terus Eka. Nurinda, terus Udah Miss, dua saja Miss. siapa lagi? Ngaku-ngaku. Oh, Ferry. Yok.
Oke, next. Kita masuk ke generic structure yang kedua, yaitu tadi apa yang dibaca oleh Fla? Present tense. Conjunction. Conjunction. Ya, itu dibaca conjunction ya. Oh iya. Conjunction. Casual conjunction. Causal conjunction. Causal conjunction yaitu kata hubung yang tujuannya untuk menjelaskan sebab terjadinya sesuatu. Ya, ini kayak because of, despite, in case, gitu-gitu. Ini pasti, Dan lain sebagainya. ini udah bisa kalian temuin di teks ya, jadi gak usah jelasin. Terus menggunakan internal conjunction. Siapa yang sudah tahu apa itu internal conjunction? Pasangan utama. Iya, penghubung antara dua argumen. Dua argumen. Jadi kayak tadi yang katanya Miss, tadi kayak ada first, second, meanwhile, ada third, ada last, ada third, ya gitu deh pokoknya urutan-urutan gitu guys. Next yaitu evaluative word. Kayak tadi important, the important of breakfast, the important of exercise, crucial, threaten, dan sebagainya. Cuma ini aja sih yang kedua. Is that understood, guys? Is there any question? Is there any question? Is there any question? No? No, Miss. No? No, Miss. Nurinda paham? No. Paham. Eki? Alfia? Paham? Terus Uwaki Birong? Uwak Birong ding? Waki birong. Fidela? Mela? Fla? Oh, Clara. Mana Clara? Ini loh, Miss. Oh, ini. Gak bisa ya mulai tadi ya. Semangat. Udah bisa apresiasinya kok. Oke, Lia sudah mengerti? Lia Hidayatul. Terus kalau misalnya ini connecting video. Sani sudah paham? Amis. Paham? Paham. Hidayatul paham? Paham, Peri. Ya, sip. Ananda Fajar, Anissa Dwi, Ferry, Angga Pramudita, paham? I understand. Understood. Naufal Akil, Eka Yoga, Putri Vega, Ignatiar, paham? Yang belum siapa tuh? Naik. Ikna. Dwi Fitria paham? Oh, Dwi Fitria makeup kayaknya. Kayaknya. Mau kawin dia, teman. Kawin setiap hari kalau Dwi kayaknya. Dwi Fitria. Paham. Paham? Ini dia perjalanan. Enggak cerita. Oke. Nah, sekarang Miss bakal share tentang contoh. Di sekolah yang kene lagi di sini. Nah, ini guys. Why library is important? Coba siapa yang bisa menunjukkan mana itu tesis? Tumis paragraf 1. Siapa? Personally, believe that libraries are among humanities more important instruction. Ya. Coba dibaca dong tadi yang jawab siapa? Libraries are
Ya. Oke. Next. Coba bisa tunjukkan nggak itu sebagian besar tensesnya menggunakan apa? Tensesnya menggunakan apa guys itu guys? Sebagian besar. Tenses. Tensesnya itu future atau past tense atau simple present tense. Present. 5, 4, 3, 2, 1. Present, Miss. Apa? Gimana? Present tense. Oh, present tense. Ya, pintar. Present tense. Coba tunjukkan salah satu aja kalimat yang menggunakan simple present tense. Tadi siapa? Ananda Fajar coba di garis bawahi. Mana yang menunjukkan simple present tense? Ya? I conclude that libraries are important instruction for humanity. Ya, pintar. Ini sebagai subjek dan conclude-nya sebagai verb. Sip. 100 buat Ananda Fajar. Yang lainnya mungkin? Oh, bagus itu, Miss. Yang lainnya? Apakah ada di sini guys selain itu? Banyak ya. Coba yang lainnya biar dapat nilai dong yang lainnya. Itu gak, Miss? I personally itu, Miss. Iya, terusin. Siapa tadi yang jawab? Ananda Fajar. Bukan Ananda Fajar lagi. Oh iya. Yang tadi itu bagus, Miss. Astaga. Oh, Bagus, Miss. alah, Bagas. Tadi ya, berarti Bagas 100, Ananda Fajar 100. Ini ya, I personally believe that library among udah ya. Several reason. Oke, berarti kalian sudah paham sepertinya. Tesis di mana tesis? Paham, Miss. Tesisnya di awal itu memang I personally believe. Itu tesis. I'm sorry. Argument. Dari paragraf mana sampai paragraf mana? Firstly sampai finally. Finally. Ya, pintar. Firstly sampai finally. Totalnya ada berapa reasons di sini berarti? Ada berapa reasons? Reasonnya ada dua. Dua? Miss. Berapa? How many? 3. Ya, 3. Siapa tadi yang jawab 3? Fajar. Indah, Miss. Nur Indah Linda. Permatasari. Ya, Fajar, Miss. Tuh. Nur Indah, Miss. ini ya ada 3 ya. First, second, finally. Jadi ada 3. Dan yang terakhir ini bagian apa nih guys? Conclusion. Sip. What is the meaning of conclusion in Indonesian? Kesimpulan. Ya, benar. Nah, setelah ini Miss akan memberi kuis. Jadi kita bisa tutup pembelajarannya sampai di sini ya. Kalau ada yang belum dimengerti, kita bahas di grup, oke? Oke. Siap, Miss. Thank you for your attention for today and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.